Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjawab. Ada 5 pertanyaan dari tugas retorika. Yang pertama, jelaskan teori looking glass self yang dicetuskan oleh Charles Hartono Crowley. Jadi dari teori tersebut menerangkan bahwa masyarakat memiliki apa yang disebut dengan cermin yang merefleksikan siapa diri kita ini. Self mengemukakan bahwa teori tersebut menyebabkan dia selalu lucu di kelas seperti itu. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang bisa mempengaruhi konsep diri. Jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi konsep diri ialah yang pertama itu orang sekitar Anda. Faktanya tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kita bisa berubah jika setiap bertemu individu baru akan terpengaruh semua hal-hal yang pasti ada batasannya. Kemudian yang kedua itu kebiasaan bisa memberikan pengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita ataupun mereka yang ada di sekitar kita. Dalam dunia psikologi disebut sebagai significant other, siapa saja mereka, orang tua, saudara, dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita, dan biasanya tetangga yang sering di lingkungan rumah kita. Yang kedua, keberhasilan. Konsep diri bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atas apa yang telah dialami. Keberhasilan seringkali mempengaruhi konsep diri dan adaptasi pribadi seseorang. Selain itu, kehidupan sosialnya juga berarti mempunyai pengaruh yang nyata terhadap konsep dirinya. Sekali berhasil merupakan produk utama yang mendapatkan kebanggaan. Biasanya ada perasaan bangga dan juga puas. Yang ketiga itu kegagalan. Selain keberhasilan, kegagalan juga menjadi hal utama yang paling dibutuhkan oleh seseorang atau yang sudah pasti hadir dalam konsep diri seseorang. Mengingat bahwa kegagalan seringkali membawa hikmah atau introspeksi dan pelajaran untuk banyak orang. Yang keempat, reaksi orang lain. Ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditujukan mereka sendiri. Kemudian telah menjelaskan dengan jelas bahwa jika Anda ingin diterima, dihormati, dan juga disenangi, maka Anda harus ikut atau menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaiknya, bila seorang lain meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri saja. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Yang kelima, keadaan fisik. Seringkali orang lain melihat penampilan luar diri seseorang, maka keadaan fisik seseorang dapat terpengaruh individu dalam menumbuhkan konsep dirinya. Seperti ada juga bagaimana ia memandang orang lain. Itu sebaiknya individu yang memiliki, dalam arti itu cacat tubuh, sudah tentu akan memandang dirinya rendah, mengingat orang lain juga memandang dia seperti itu.
Beberapa orang juga justru sengaja dan juga membiasakan diri dengan kelemahan seperti munculnya perasaan malu, minder, tidak berharga, perasaan ganjil karena melihat dirinya berbeda dengan orang lain. Padahal hal itu memang benar-benar membuat diri mereka tidak dihargai. Yang keenam, tuntutan orang tua. Apakah Anda sudah menjadi orang tua? Seringkali cita-cita yang tercapai menjadi penyebab menjadi permasalahan anak. Banyak yang bermasalah karena mendapatkan tekanan dari orang tua yang selalu menuntut untuk anaknya menjadi individu yang sangat diharapkan oleh mereka. Kemudian membebaskan anak untuk menemukan passionnya meskipun tidak mudah tetapi harus bisa. Tuntutan yang seringkali dirasakan anak terkadang menerima hambatan juga. Mendapatkan tuntutan yang menyebabkan anak tidak berkembang. Selain itu, sikap orang tua yang berlebihan untuk melindungi anaknya juga akan menyebabkan anak tidak dapat berkembang dengan mengakibatkan anak menjadi kurang tingkat percaya diri dan memiliki konsep diri yang rendah. Yang ketujuh, ras atau kulit dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu, apa pengaruh konsep diri terhadap komunikasi? Jadi, konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Konsep diri mempengaruhi segala tingkah laku seseorang dan cara seseorang menyesuaikan diri dengan situasinya. Yang keempat, jelaskan 4 tanda orang yang memiliki konsep diri negatif, yaitu yang pertama itu sensitif terhadap kritik. Pemilik konsep diri negatif biasanya kurang bisa menerima kritik dari orang lain sebagai upaya refleksi diri. Yang kedua, senang dengan pujian jika berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga merasa perlu mendapatkan penghargaan terhadap segala tindakannya. Yang ketiga, merasa tidak disukai oleh orang lain, selalu muncul anggapan bahwa orang lain di sekitarnya akan memandang negatif terhadap dirinya. Yang ketiga, merasa tidak diakui oleh orang lain, selalu muncul anggapan bahwa orang lain di sekitarnya akan memandang fisiknya terhadap dirinya. Yang keempat, suka mengkritik orang lain meskipun tidak suka dikritik, namun pribadi ini sangat sekali menghujani kriteria negatif pada orang lain. Kemudian yang kelima, jelaskan tentang konsep diri yang positif. Yang pertama, merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemaham dirinya terhadap kemampuan subjektif dalam menyelesaikan masalah-masalah objektif yang dihadapinya. Kemudian merasa sepadan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki pemikiran bahwa saat dilahirkan manusia tidak membawa kekayaan dan pengetahuan. Kekayaan dan pengetahuan bisa dimiliki dan bekerja dan proses belajar dalam hidup. Hal ini yang dapat mendukung atau mendasari sikap seseorang yang tidak merasa kurang atau lebih dari orang lain. Yang ketiga, tidak malu di saat dipuji. Konsep diri positif membangun pribadi yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapai atau berdasarkan dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang keempat itu merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki konsep diri positif, seseorang akan merasa mampu untuk memperbaiki sikap yang dirasakan.
dan tidak memiliki sikap yang dirasa kurang seperti itu. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata namo sayang budaya, namo budaya.